Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Fisika, kami akan menjelaskan sebuah resonansi pada gelas yang berisi air minum yang dipukul oleh sendok logam. Kali ini kita akan perkenalan diri dulu ya teman-teman. Saya adalah Haidan Farasadia dan Saya Anifatul Neva Junesta. dan saya Zaki Jason Koswara. Nah, pada video kali ini silahkan ditonton baik-baik dan disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, let's go. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kita masuk dulu ke latar belakang. Jadi, pemukulan gelas berisi air menghasilkan bunyi akibat resonansi. Perubahan volume air menyebabkan perubahan frekuensi nada yang menunjukkan hubungan antara parameter fisik dan resonansi bunyi. Lalu, di rumusan masalah, kita bagi menjadi 3. Yang pertama, pengaruh volume air terhadap frekuensi bunyi. Kemudian yang kedua, faktor yang memengaruhi resonansi dan intensitas bunyi. Lalu yang ketiga, perubahan pola getaran gelas akibat adanya air. Dan yang terakhir, tujuan penulisan. Jadi tujuan penulisan kita bagi menjadi 2, yaitu mengetahui volume air terhadap frekuensi dan resonansi bunyi pada gelas. Nah, resonansi itu disebabkan oleh suatu getaran pada sistem yang dipengaruhi oleh gaya luar, yaitu dengan frekuensi gaya luar atau dalam sistem itu sama dengan si sistem tersebut. Dalam kasus ini, frekuensi dari gaya luar itu adalah pukulan dari sendok logam, sedangkan sistem tersebut itu adalah air dan gelas ini. Nah, untuk sumber bunyi yang dihasilkan itu juga tergantung sama dari sistem ini atau jadi kalau misalnya sistem di gelasnya kosong, maka frekuensi atau nadanya juga tinggi. Nah, mari kita lihat setelah gelas seperti ini, maka getaran yang akan dihasilkan oleh gelas itu akan selalu bolak-balik mengarah ke titik kesetimbangan, yang dimana itu kita sebut osilasi harmonik sederhana. Oke, jadi fungsi air ini adalah sebagai penambah massa dari sistem si gelas ini, dan juga fungsinya air itu adalah untuk meredam dari frekuensi si gelas ini. Contohnya, kalau misalnya kita pukul dalam keadaan banyak airnya, maka bunyinya akan seperti ini. Cuman kalau misalnya air tidak turun, kalau kita akan pukul lagi dengan sistem tanpa air, maka dia akan bunyi seperti dia bunyinya akan seperti lebih tim gitu loh. Nah, hasil yang diakibatkan, maka frekuensi dari sistem ini akan lebih rendah dan bunyinya juga akan semakin rendah juga. Dimana semakin besar massa dari si gelas ini, maka frekuensinya juga akan semakin kecil. Dan kalau misalnya gelas ini kosong, berarti massa gelas ini akan menjadi ringan kan? Dari ringan ini, maka frekuensinya juga akan semakin tinggi. Nah, bunyi yang dihasilkan oleh getaran dari gelas tersebut itu akan merambat ke dalam medium udara, di mana suaranya itu bisa kita dengar lewat udara teman-teman. Nah, gelombang suara yang merambat melewati medium udara ini itu merambat secara longitudinal, yang dimana semakin besar amplitudo si gelas tersebut atau amplitudo dari bunyi tersebut, maka semakin besar untuk frekuensinya. Dan kalau misalnya amplitudonya kecil, maka suaranya itu juga akan semakin kecil teman-teman. Nah, ini juga berkaitan dengan kekekalan energi teman-teman, dimana perubahan energi itu terjadi dalam fenomena yang kita alami saat kita memukul gelas tersebut. Contohnya apa teman-teman? Contoh dari perubahan energi tersebut adalah energi dari tangan kita saat kita memukul gelas yang berisi air, maka akan terjadi perubahan energi menuju ke energi getaran, yaitu getaran pada gelas tersebut. Lalu hasil yang dihasilkan oleh getaran gelas tersebut juga akan berubah menjadi energi bunyi, seperti yang saat kita dengar saat kita memukul sendok logam yang kita pukul ke si gelas tersebut. Nah, ini adalah hukum energi. Ini sangat berkaitan dengan osilasi atau getaran atau resonansi. Fenomena memukul gelas berisi air itu merupakan nyata osilasi bunyi, resonansi, gelombang bunyi, dan hukum perkenalan bunyi, di mana semakin berat massa bunyi tersebut, maka frekuensinya juga akan semakin besar. Nah, semakin banyak air, bunyinya juga akan semakin rendah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kali ini adalah
gelas yang berisi air dan dipukul sendok logam itu adalah suatu hal fisika. Gelas yang dipukul akan menghasilkan getaran. Getaran ini akan bergerak naik turun. Dan getaran ini juga bisa berpindah ke udara lalu menghasilkan suara yang bisa kita dengar. Air di dalam gelas menyebabkan bunyi semakin berbeda. Semakin banyak air, maka bunyi di dalam gelas akan semakin rendah. Tapi semakin sedikitnya air dan tidak ada sama sekali, bunyi juga akan semakin tinggi dan semakin melengking. Semua ini berdasarkan aturan fisika. Jadi bunyi gelas, air, dan getaran itu memiliki hubungan. Sekian presentasi dari kelompok 9 tugas fisika. Semoga membantu teman-teman belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.